Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima, segala macam nikmat yang ada, apakah nikmat dunia ataukah nikmat keimanan, apakah yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak, maka semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan masih ingat, tema kita adalah tauhid dan kita membahas tentang bagaimana cara, tempat, waktu, dan orang yang kemudian doanya mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa hari yang lalu itu ada seorang penjual es teh yang kemudian dicaci maki demikian rupa, padahal keluargane ning omah niku ngenteni Pak niku, ngenteni gek ndang nukokke panganan apa pripun. Tapi Pak niku bar diunek-unekke terus ra enek sing nuku tenan gitu kan. Sampai akhirnya dia mau pulang juga was-was. Delalah ya udan sisan gitu. Jadi ra sida mulih gitu, malah ngenteni gitu. Wallahu alam, saya enggak tahu di dalam ketermenungan beliau ini beliau berdoa apa saya enggak tahu. Tapi yang jelas Allah kemudian mengganti semua rasa sedih dan gelo beliau dengan segala macam nikmat. Masya Allah, matur nuwun, jazakallahu khair. Ada yang nawari umroh sampai ping 10, ada yang pakai edit 100 yuto, ada yang kayak edit 300 yuto gitu. Maka kalau kita kembali kepada pelajaran kita yang lalu, kita rangkum itu, yaitu beliau orang yang terdolimi, kemudian beliau berdoa di saat hujan, dan kemudian mungkin wallahu alam beliau juga berdoa di saat kondisi yang sangat kritis, sangat genting, yang mana beliau sudah nggak punya harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus menjadi pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya nggih panjenengan nggak usah geger, nggak usah gelisah untuk nyari petilasane sopo, kuburane sinten gitu kan. Maka kondisi-kondisi mustajab dalam doa itu bisa panjenengan bangun di rumah jenengan, seperti sepertiga malam terakhir, seperti ketika panjenengan mendengarkan ayam berkokok, seperti ketika panjenengan kemudian bangun tidur dan kemudian mengucapkan zikir-zikir menyebut memuji nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, dan kemudian jenengan berdoa, dan seterusnya, termasuk ketika ke masjid, di masjid, kemudian ketika panjenengan punya orang tua masih bisa berbakti. Maka sebab-sebab yang sudah disampaikan itu harusnya kemudian kita hayati bersama, untuk kemudian kita hapus itu ingatan kita tentang kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kita hapus itu ingatan kita tentang petilasan-petilasan yang dikeramatkan, karena semua itu justru keliru, tidak sesuai dengan dalil baik dari Quran maupun dari As-Sunnah. Yang harus kita fahami sebagai seorang muslim, kita harus beribadah, harus ngamal di atas Quran dan Sunnah. Jadi selalu saya ilustrasikan, kebetulan nenek gelas telu, yang paling bawah seorang muslim itu harus berakidah yang lurus, di atasnya harus beribadah yang tulus, di sini otomatis sesuai dengan sunnah, yang paling atas harus bermuamalah dengan mulus. Jadi jangan sampai mendolimi orang lain, jangan sampai kemudian kita mengambil hak orang lain. Sehingga ketika ini kita lakukan 3 rangkaian ini, maka insya Allah kita akan masuk surga dengan hisab yang sangat ringan. Tapi kalau kemudian muamalahnya berantakan, ibadahnya ruwet, gak sesuai sunnah, kemudian akidahnya kacau balau, maka ini PR yang luar biasa yang mungkin akan memberatkan langkah kaki kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini karena momennya masih momen pemilu kada gitu kan, maka saya kemudian berinisiatif untuk menyampaikan tentang tema kepemimpinan, agar kemudian kita nggak gagal paham bagaimana Islam itu mengajarkan kita berpolitik secara baik, berpolitik secara benar, bukan kemudian
sesuai dengan apa yang dirasakan oleh sebagian orang. Pokoknya angger anyel, pokoknya dibenci gitu. Pokoknya angger ora seneng, pokoknya ora dieloni gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini coba kita urai agar panjenengan nanti akan ngerti teman-teman atau saudara jenengan yang ada di etan sana itu kesalahannya di sebelah mana. Apakah di level akidah, apakah di level muamalah, akidah, ibadah, atau di level muamalah. Nek muamalah tinggal minta maaf, tapi nek kemudian ibadah kita tinggal memperbaiki ibadah. Tapi nek akidah lah ini ruwet ini. Kalau di akidah nanti ya otomatis orangnya biasanya nggak merasa salah, dikasih tahu tambah nesu gitu kan. Maka kita coba pelajari apakah kepemimpinan ini masuk di level muamalah atau ibadah atau akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pencoblosan. Nah, ini kan pun bacot nyoblos toh. Sebelum pencoblosan, ya ada sebuah hadis yang menarik yang bisa dijadikan ibroh di situ. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan innad dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Sing jenenge dajjal kuwi engko bakal metu, terus dajjal kuwi nggawa banyu. Niki sing malik sing mlumah niki kula sebut banyu. Kemudian dhek yo nggawa geni, sing kula walik niki geni, jenengan bayangke geni. Nah, kata Nabi SAW, fa ammal ladzi yarahu nas ma'an fanarun tuhrik. Apa yang dilihat orang sebagai air niki iku sakjane geni sing iso ngobong awak. Wa ammal ladzi yarahu nas naron, dan adapun yang terlihat oleh manusia sebagai api, famaun baridun adbun, sakjane kuwi banyu adem tur seger. Banyu adem tur seger. Apa Mas Riz? Es teh jumbo lho. Nah, faman adraka dzalika, sapa wong sing nganti ketemu dajjal, dhek ndudoi banyu karo geni. Falyaqa fil ladzi yarahu nar, maka pilihan genine. Fa innahu ma'un adbun thayyibun, karena sing jenenge genine dajjal kuwi jane banyu sing nyegerke kuwi mau. Tur thayyib tur enak itu genine. Jadi bener-bener nek jenengan ketemu kali dajjal, menungso lanang rambutnya keriting, cendek, metikel, rodok lemu gitu kan. Kemudian matanya dua, satu sakit, sikile rodok bengkong, kemudian napa melih? Bathuke ombo gitu kan. Motone mecoto rodok metu siji gitu kan. Kemudian napa melih? Kula rodok lali. Kulite rodok abang-abang gitu. Nah, ciri-cirine ngoten niku. Terus dhek iso nguripe wong mati. Nah, niku penting. Engko nek tanggane mirip ngoten kowe dajal to, mboten nggih. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bener-bener iso nekake udan gitu kan. Tentu semua atas izin Allah nggih. Nah, maka dia nanti akan bawa ini, kata Nabi SAW, pilihan genine aja pilihan banyune. Karena genine ini hakikate banyu, banyune hakikate geni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek kaitane kalih pemilu kada, napa Pak? Banyu ning geni, geni ning banyu. Napa? Apa Mas? Alah itu orang ngerti. Padahal nompo. Napa? Napa? Sing canjang kok sinten? Oh, bar ngomong harus ndelik. Napa? Napa Pak? Sing muni amplop kok sinten? Oh, alah. Amplop nggih, bar muni amplop terus ndelik. Amplop. Amplop niku isine duit. Ning asline mawa. Lah kok ngerti? Ha nggih, Nabi sing mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nampa amplop karo sing ngelungi amplop alias sogokan, loro-lorone nyemplung neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabada min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging sing diiseni kanthi barang haram. Jadi barang haram niku enggak cuma zatnya nggih, tapi ketoke date halal ning cara entuke niku dengan cara suap menyuap niku haram, maka geni neraka niku luwih patut dienggo dilati. Nah, makane jenengan sing nampa sembako, sing nampa amplopan gek ndang dikeluarkan sebagai bentuk pertobatan tinimbang mengke panjenengan disuwuni tanggung jawab ten akhirat. Niku klentu nggih, niku barang klentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sakderenge coblosan. Lah sakbare coblosan, berarti kan otomatis pun enten yang diindikasikan menang to. Enten sing daerah sing menang sing abang, enten sing biru kan jane lakone nggih namung abang karo biru niku jane ten pundi-pundi. Maka
saya mencoba mengumpulkan kitab-kitab akidah. Jadi niki levelnya pun akidah, Pak. Bukan level muamalah atau fikih, levelnya pun akidah sing isor dhewe. Saya mencoba mengumpulkan kitab-kitab akidah. Dan kemudian kitab-kitab akidah itu terkumpul di saya, walaupun lebih banyak dari itu sebenarnya. Ning saya bisa mengumpulkan kinten-kinten 19 kitab akidah. Dari 19 niku 5 sampai 6-nya sudah saya ajarkan di beberapa masjid. Ada yang sampai selesai, ada yang baru depan-depan, ada yang sampai tengah gitu kan. Nah niku pertama kitab akidah Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang menurut dari yang saya kumpulkan itu yang paling tua kitabnya nggih. Tapi kalau perkataan-perkataan akidah banyak ulama yang ngomong itu. Cuman kalau udah berbentuk kitab itu yang saya dapati itu punya Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang paling tua. Yaitu tahun 96 Hijriah beliau lahir. Nah, kemudian setelah itu ada kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal, kemudian kitab akidah Imam Al-Muzani, kemudian kitab akidah Imam Humaid, kemudian Imam Al-Kirmani, Ar-Raziani, dan kemudian kitab akidah Al-Bukhari. Niku ada 6 atau 7 yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kula comot, kula cuplik pada poin-poin yang terkait dengan akidah. Jadi cara kula nggawa kitab-kitab enten 7, niku kula jikuki sing poin-poin tentang kok akidah, tentang kepemimpinan. Nah, kleru. Tentang kepemimpinan kula lumpukke. Nah, niki mungkin jenengan terus ngerti, oh berarti sebelah kono kae klerune kene iki lho. Nah, wonten. Levelnya pun akidah niku. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wasabru tahta liwa'is sultan jairun au adlun. Bahwasanya seorang muslim wajib sabar di atas pemimpinnya, apakah pemimpinnya itu orang baik atau orang jelek, wong soleh napa mboten, wong adil napa wong dolim, wajib sabar. Artinya gimana? Ketika panjenengan ngapunten, misal udah punya kecondongan aku milih sing iki, sing dadi kok sing liyane, maka apapun yang terjadi, siapapun yang naik, kalau itu disepakati oleh masyarakat dan kemudian disumpah dengan segala macam prosesinya, maka yang terjadi itu adalah pemimpin kita dan kita harus sabar. Gak boleh gawe gegeran, ngoten. Dan itu levelnya dari mulai atas sampai ke bawah. Dari nek mau Karanganyar nggih bupati, ngisore nggih camat, lurah, RW, RT, wonten semuanya. Itu tabiat seorang muslim menurut perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dengan kalimat yang serupa tapi lebih luas, lebih lebar, lebih detail. Kalau tadi menggunakan kata as-sabru tahta liwa'is sultan, jadi beliau menyebut pemimpin itu dengan bahasa sultan. Nah, Imam Ahmad mengatakan wasam'u wa ta'atu lil a'immah, wajib mendengar dan taat kepada al-a'immah. Beliau menggunakan kata imam. Iki sing dienggo kalih tanggane jenengan sing mriku nika, imam. Nah, Imam Ahmad mengatakan di sini kita wajib mendengar dan taat pada Pak Imam. Nah, Pak Imam ku sapa? Nah, mungkin enten terakhir. Pertama tadi pakai kata sultan, yang kedua pakai kata imam, kemudian yang kedua wa amirul mukminin dan amirul mukminin. Jadi udah 3 macam penyebutan pemimpin ini, sultan, imam, amirul mukminin. Kemudian beliau mengatakan al-barri wal fajir, yang baik maupun yang jelek. Waman waliyal khilafah, dan siapa yang mendapatkan kekhilafahan berarti yang keempat khalifah. Jadi disebut sultan, disebut napa imam, disebut amirul mukminin, disebut khilafah. Nah, ini siapa orang 4 ini atau jabatan 4 ini? Kata beliau yaitu fatstamah nasu alaih, yaitu manusia berkumpul, manusia bukan kelompok mereka, manusia berkumpul untuk membersamai beliau, waradu bihi, dan meridhoi beliau sebagai penguasa. Maka dalam konteks negara kita itu seorang ulama mengatakan kalau kamu pengen ngerti siapa sultannya, siapa imamnya, siapa amirul mukmininnya, bahkan siapa khalifahnya, ini kan penyebutan toh. Di kita kan bahasanya kan presiden itu kan. Maka siapa pemimpin di negeri itu, pertama tanyakan dulu istilah pemimpin di situ. Misalnya Indonesia ya berarti presiden toh. Nah, maka kalau orang Indonesia ditanyai dan sepakat menyebut nama yang sama, maka itulah pemimpinnya, walaupun jenenge presiden. Wong tadi beliau menyebut ada sultan, ada imam, ada amirul mukminin, dan ada khalifah. Makanya nek kemudian disebut presiden ya ora apa-apa gitu kan. Presiden jenengan sinten, Pak? Prabowo. Ketika kita sudah sepakat itu, enten sing ajeng ngarani presidene
Pak Sigit ngoten enten toh. Boro-boro presiden lurah we ora gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami, kalau kita sudah sepakat beliau ini presiden kita, ya sudah. Makanya yang etan sana itu gagalnya di sini nih gitu. Dan ini levelnya akidah. Jadi dia mengangkat orang yang disebut imam yang harus dibaiat, neng itu gak punya legitimasi secara fikih, secara syariat, bahkan secara akidah menyimpang. Maka yang disebut imam, Amirul Mukminin, khalifah atau kemudian sultan itu adalah penguasa yang kaum muslimin berkumpul bersama beliau dan sepakat beliau pemimpinnya. Buktinya apa? Lah wis dipilih, disumpahi gitu kan. Nah, terus enten sing tanglet sama kula. Loh, pemilu bukan dari Islam. Betul, pemilu bukan dari Islam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan waman ghalabahum bisaif. Kok nanti enek pemimpin dan kemudian bisa dilengserkan dengan kudeta. Hatta soro khalifatan, sampai sing melengserkan ini naik menjadi pemimpin khalifah. Wasummiya Amirul Mukminin, maka sing naik ini kalau nggak ada lagi yang mengalahkan, maka dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Padahal tadi di depan beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah, wajib mendengar dan taat. Neng di belakang beliau mengatakan kok nganti enek wong balelo kudeta, dan dari kudeta itu kemudian ada yang naik, maka sing naik ini kalau nggak ada sing ngokrek-ngokrek lagi, maka dia menjadi pemimpin. Ini menunjukkan bahwasannya Pak, penguasa itu bisa naik dengan cara apapun, walaupun itu keliru. Nek nganti dia naik, maka dia tetap menjadi penguasa. Pak Karno diturunkan oleh Pak Harto dengan berbagai macam triknya, turunlah beliau. Pak Harto diturunkan dengan berbagai macam caranya, akhirnya turun, naiklah sinten bar Pak Harto, Pak Habibie. Bar Habibie diturunkan lagi dengan berbagai macam manuvernya. Bar Habibie kemudian Gus Dur turunkan lagi dengan berbagai macam manuvernya. Maka siapapun yang kemudian naik dengan cara apapun, nek nganti naik, maka dia menjadi pemimpin dari kaum muslimin. Ini Imam Ahmad yang mengatakan. Artinya kudeta itu bukan barang boleh, bukan barang sah, bukan barang halal, bukan barang yang diperkenankan dalam syariat. Tapi kok nganti enek wong nekat dan menang, maka sing menang niku bisa munggah. Lah nek kudeta yang pakai darah aja bisa menjadikan seorang itu legal menjadi pemimpin, napa melih jenengan wingi nyoblos tangan apa nyoblos kertas? Nyoblos apa, Pak? Kertas. Terus sing didudul niku geteh napa tinta? Tinta. Artinya yang jenengan lakukan kemarin itu lebih ringan daripada kudeta. Ngoten. Dan kudeta dalam sejarah Islam itu banyak. Khalifah dari mulai kekhalifahan Abbasiyah kemudian pindah ke Umayyah itu juga ada proses kudeta. Kemudian Khulafaur Rasyidin 4 itu juga yang 3 dibunuh oleh orang-orang yang menginginkan perubahan tapi gagal. Nah, maka akidah ini dituliskan agar kemudian kaum muslimin itu mboten geger, mboten bertumpahan darah. Nah, karena mereka itu gak paham, mereka gak ngaji, akhirnya mereka itu ngumpul bersama kemudian ngangkat senjata, kok dadi ya wis. Akhirnya mereka jadi. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita pahami, bahwasanya melengserkan penguasa itu bukan perkara yang benar, tapi kok nekat dilakoni dan itu bisa, maka orang yang memenangkan pertikaian itu ya dia bisa menjadi pemimpin, dan kita wajib mengikuti dia agar kemudian stabilitas kaum muslimin di negeri kaum muslimin itu menjadi baik. Artinya ini bukan beliau tidak sedang melegalkan kudeta, mboten. Beliau melarang kudeta, tapi kok nganti enek wong nekat gitu. Maka ya sudah, kalau emang dia jadi, lu berarti nek kudeta wae. Jangan. Jenengan kalau mau belajar sirah dengan baik, jenengan mau mencermati dengan baik, maka rasio minimal kaum muslimin itu berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, minimal rasionya itu 1:3. Artinya kalau kemudian ada orang yang nekat mau kudeta, ning tentarane mung 10, 20, 30 ora bakal menang, Pak. Kalau memang mau mengikuti sirah ya minimal kalau tentara Indonesia itu 500.000, kudune dhek duwe minimal tentara niku 150.000, duwe senjata yang sama, duwe skill kemampuan yang sama. Tapi ini orang duwe wis leren mawon. Makanya jenengan ampun gampang terprovokasi sama sejumlah ustadz yang kalau ceramah pokoknya piye carane ngumpulke massa, piye carane ngelek-elek negara, piye carane ngelek-elek penguasa, piye carane gawe geger gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kurang tepat. Apalagi yang dijak niku jenengan sing sepuh-sepuh.
Padahal kalau konteksnya kudeta itu sing sepuh-sepuh biasanya ya ora melu, tetap mereka-mereka yang punya skill perang dengan alutsista yang sama. Makanya jangan sampai panjenengan kemudian gagal paham gitu. Di sini Imam Ahmad gak menghalalkan kudeta, melarang. Tapi kok nganti nekat enek wong nglakoni niku, maka kemudian kalau dia jadi ya sudah dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab akidah beliau poin yang ke-18, beliau mengatakan wala yutraku khuduru salatil jum'ah wa salatuha ma'a barri hadhil ummah wa fajiriha. Jangan pernah kamu tinggalkan salat Jum'ah berjamaah dengan pemimpinmu dan salat 5 waktu walaupun dae orang baik maupun orang jelek. Artinya ngeten, ketika panjenengan misal dek wingi milih sing biru kok sing munggah sing merah, terus jenengan merasa aku ora cocok karo sing abang, dilalah sing abang salatan mriki terus jenengan melipir lunga, maka yang harus jenengan fahami, Imam Al-Muzani mengatakan seorang muslim gak seperti itu. Harusnya kita tetap membersamai pemimpin walaupun dia orang yang kurang baik. Makanya mungkin Ramadan kan enten tarling segala macam. Nek memang bupatine mriki napa lurahe mriki napa camate mriki mang kancani. Dengan dekatnya panjenengan dengan pemimpin, harapannya mereka itu enggak segan untuk bertanya, piye carane nata negara, piye carane nata desa, sehingga dari masukan panjenengan itu beliau kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik. Tapi kalau kita menjauh, akhirnya dia cedak kali gento-gento, ya wes jenengan ditata ngangge carane gento gitu loh. Maka yang harus kita pahami apa yang dikatakan oleh para ulama, dan Imam Al-Muzani ini murid kesayangannya dari Imam Asy-Syafi'i, berarti ini kembali kepada pemahaman madhab Syafi'iyah. Maka ini akidah para ulama. Jadi Imam Ahmad niku imam yang keempat, kemudian Imam Syafi'i niku imam yang ketiga. Di sini kemudian muridnya menghadirkan sebuah kalimat yang sama dengan Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya ulama ini bersatu dalam kalimat yang sama, dan ini yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah kita. Makanya jangan sampai kemudian jenengan koyo singetan kae, dia kemudian menghadirkan orang yang kemudian didakwah sebagai imam, dibaiat, dieloni, apa wae omongane dituruti. Itu keliru. Ketika dikatakan tadi loh, sultan, imam, kemudian khalifah, amirul mukminin, maka ini syaratnya fajtama'a annas, orang-orang berkumpul, kaum muslimin berkumpul, waroduan, dan mereka ridho, ini pemimpin saya. Artinya kalau kemudian tenan kui imame kui pengen dadi imam yang dibaiat dengan benar, ya kudune jedul, kudune kemudian disumpahi ten DPR MPR mereka, kudune kemudian mimpin negara atau negara mimpin pasukan gitu. Tapi nek gaweane ndelik, touring numpak Harley gitu kan, maka itu enggak layak untuk disebut sebagai imam. Dan orang-orang yang berbaiat dengan kemudian mencomot semua hadis tentang imam itu keliru banget. Sapole klirune, karena bahasa imam itu dikembalikan kepada orang yang memimpin suatu negeri yang dibersamai diridhoi kaum muslimin, dan kemudian dia menguasai wilayahnya, menguasai strukturnya, dan tentara-tentaranya termasuk alutsistanya seanggaran-anggarane Pak gitu loh. Nah, coba jenengan sebagai warga Indonesia atau warga mereka lah, kudune kan entuk bantuan malah kon nyawa kon nyokong toh. Kayak zakat 2,5%, jenengan nyokongnya pirang persen nek biyen Pak sing sudah tobat pinten sinten 5% apa 10% gitu. Itu sedoso lho, malah sedoso coba. Padahal zakat niku 10%, niku mendingge sing napa mampu, dalam artian sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisabe niku 85 gram emas, nek emas sak juta berarti 85 juta. Sakniki masih pun karo tengah yuta, berarti niku 100 juta luweh gitu kan. Nah 100 juta luweh niku utuh setahun niku dipetil 2,5 juta. Lah iki dheke malah njaluke 10 juta. Iki imam nopo niki? Imame kudune ngewangi ora duwe, bukan malah nyusahke wong ra duwe. Sampai enten piyai niku golek sampah, ndakur-ndakur sampah diloki kancane. Kowe ngopo goleki sampah iki arep nggo anu kae lho, urunan sedekah kae lho, sedekah wajib. Ha imammu leyah-leyeh kowe ndakuri sampah goleki rosok kayak imammu. Nah ini hal-hal seperti ini harus clear, ini akidah Pak. Makanya pelanggaran mereka itu di level akidah, mung delalah. Mereka itu merapat ninggon partai ini delalah partai sing
suarane akeh, dol tinuku, termasuk ten Jaten kan ngoten. Wani bayari suarane wong LDI pira, kan wong siji gundul siji 100 ping wonge enek pira 1000, sak miliar apa pirang miliar niku. 100 juta lah paling mboten. Metu niku. Mang tekoki calon-calone lurah wingi niku, do ngetokke pira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hadir lagi kitab akidah berikutnya, yaitu kitab akidah Imam Al-Kirmani. Beliau adalah murid Imam Ahmad bin Hambal. Pada poin yang ke-22 beliau mengatakan wal inqiyadu liman wallahu Allahu amroka, maka seorang muslim wajib tunduk kepada penguasa yang Allah berikan tampuk kepemimpinan kepadanya untuk mengurusi urusan kaum muslimin. La tanza biyadaka min ta'ah, jangan pernah cabut tanganmu dari ketaatan kepada beliau. Wala tahruj alaika bisaifika, dan jangan pernah keluar rumahmu membawa senjata melawan dia. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahrajan, maka banyaklah berdoa kepada Allah agar kemudian Allah mengeluarkan kamu dari segala macam kesulitan. Artinya ketika kita kemudian berharap pemimpin yang baik, kita mencaci maki pemimpin kita karena dia korupsi, maka ayat mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'din, seperti itulah kami berikan pemimpin dolim itu karena rakyatnya ya dolim. Artinya ngeten, ketika jenengan lihat ada pejabat yang kemudian korupsi miliaran, bahkan mungkin ada yang triliun misal ngonten, maka hakikatnya kan dia punya peluang untuk melakukan miliaran atau triliun itu. Tapi kalau kemudian kita lihat ke bawah, lah sampai ngisor wae itu juga terjadi. Buktine napa? Buktine ketika jenengan ngurus SIM, nah wis nembak wae ben cepet. Kan ngoten to? Artinya kalau panjenengan ngersake pemimpin yang bersih, yang tidak korupsi, yang kemudian menjaga amanah dengan baik, ayo kita mulai. Jenengan nek ngurus SIM merasa nitip, diurus dhewe. Lah aku ndak ujian ping 17, ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa, timbang jenengan ora ujian nyogok malah entuk dosa gitu kan. Lah engko nek ora lulus piye? Ora apa-apa, Pak gitu. Wah, wani ora wani. Bahkan kadang itu arep sekolah wae nganggo salam tempel, nglebokke anak SMP, mergo kemudian nilainya kurang dan ngatrol dikeki tempelan. Kemudian arep ndeke anake nitipke ten pabrik wae enten sing ngangge tempelan, walah wis ra karo-karuan. Dan terlalu banyak cerita ngoten niku, Pak gitu. Bahkan enten lembaga niku jane wis ditulis gratis ngoten. Ngoten niku yo kon ngantri sithik yo moh pilih disikke nempeli gitu kan. Ya Allah. Maka kalau kemudian rakyatnya mau tertib dengan benar, insya Allah Pak jenengan dikasih pemimpin yang baik. Tapi kok kemudian enggak, monggo istighfar dan banyak-banyak minta ampun, dan mari kita perbaiki diri kita, anak turun kita. Jangan sampai nggih kita kemudian berharap pemimpin baik ning kita itu enggak baik. Padahal yang namanya pemimpin lahir dari rakyatnya. Benten kali putra ngeten iki, nek putra iku cerminan dari wong tuane. Wong tuane gak salat ya anake kemungkinan ya ora salat. Wong tuane maling insyaallah anake ya copet gitu kan. Tapi kalau kemudian pemimpin itu citra dari rakyatnya. Jadi induk atau orang tua dari pemimpin itu rakyatnya. Dia lahir dari rakyatnya. Kalau rakyatnya mau disuap, otomatis dia berpolitik dengan mahal. Otomatis nek dadi piye carane mbalekke, itu dari level paling atas sampai tekan lurah ya podo gitu kan. Makanya yang harus jenengan pahami bahwasanya Islam tidak seperti itu. Islam menginginkan ketika jenengan gelo dengan pemimpin, jangan pernah melawannya, sabar, berdoa, perbaiki diri. Sampai hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahrajan, sampai Allah menjadikan buat kita jalan keluar dan kelonggaran atas keruwetan masalah kita. Wa alla tahruja ala sultan, beliau menggunakan istilah sultan, dan jangan pernah keluar dari sultan. Makanya ada orang yang kemudian dari Indonesia 500 orang keluar Pak, nyebrang sampai ke Suriah, tekan Suriah, wis dengan senang hati dia mengatakan wis kami akan bergabung dengan ISIS, Islam napa khalifah Islam Irak dan napa nika ISIS, Islamic State of Iraq and Syria atau Syam gitu kan. Nah, berbaiat sama dia gitu. Visane paspore diketok-ketok, terus KTP-ne dipoklek-poklek, tekan ngono baiat, singkat cerita khalifah ditembak Amerika, wis kelimpungan kabeh wong-wong gawe kocar-kacir. Arab balik ning Indonesia ora duwe paspor, Arab dadi warga negara liya ya ora duwe identitas gitu kan, KTP ya ora duwe gitu kan. Akhirnya mbuh ten pundi sakniki wong 500 niku, Pak. Dan niku ten Indonesia nggih enten jenengan nek nate nyimak enten Gavatar niku, wong gawe atik-atik aneh-aneh
ning daerah Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat babati alas terus gawe bedeng-bedeng, ayo kita harus hijrah, tinggalkan negara kafir Indonesia gitu kan. Kon ninggalke kula wastane ajeng nyebrang ten luar negeri ngoten, ternyata ning Kalimantan ya kuwi yo Indonesia jenenge gitu kan. Terus tekan kono niku nggawa sing eneng, dadi omahe kon ngedol kabeh, bondone kon ngedol, sampai anak bojone kon ninggal coba. Makanya pentingnya ngaji di atas pemahaman yang benar dan hati-hati di atas kitab-kitab para ulama niku ngoten niku Pak. Akhirnya nyebrang Pak, enten wong wedok niku umume wong wedok niku nek duwe putra cilik niku kan umume kan sayang banget ninggalke wegah. Tapi gandeng bojone karo bojone niki sing lanang niki wegah melu malah ditinggal sisan anake cilik padahal niku dokter. Jadi dokter pun sing pinter pun ora jaminan itu hidayah. Makanya harus jenengan pahami bahwasanya pentingnya untuk mendapatkan hidayah senajan kita bukan orang-orang sing pinter wong sing berpangkat, pokoknya anggar ngaji Quran Sunnah dijelaske kita para ulama digelar insya Allah aman. Nah maka beliau mengatakan di sini jangan pernah kamu keluar dari pemimpinmu, watasma'u wa tuti rungokno manuto wala tangkusu bai'ah, dan jangan kamu cabut bai'atmu. Nah iki lho, bai'at niki nek wong etan kae dikonteki imam dia salah. Bai'at niki kepada siapa? Kepada penguasa kita. Bai'at bentuknya pripun? Apa kudu sumpah setia masing-masing kita? Mboten Pak. Jenengan pun enten identitas KTP, enten identitas napa niku SIM, terus identitas akte lahir, buku nikah pun niku bagian dari bai'at nek jenengan warga negara Indonesia gitu loh. Jadi jenengan yang kemudian lahir ten mriki, gadah garwa ten mriki, wong yo kulite yo coklat, enek sing rada ireng sithik gitu kan. Nah, maka terus jenengan ajeng nyebrang ten Suriah pengen dadi kaya mereka sing irunge mancung ya ora mungkin Pak. Maka ini tempat kita jaga, kita support pemimpin kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau mengatakan faman fa'ala dzalika, sapa wong sing nganti enggak sesuai dengan 1 2 3 4 poin-poin tadi, kata beliau fahuwa mubtadi'un, dia ahli bid'ah, mukhalifun mufarikun lil jamaah. Loh ini loh, ini sing gaene digawa-gawa mereka. Quran hadis jamaah, Quran hadis jamaah. Maka jamaah di sini maknanya berjamaah dengan kaum muslimin dan imamnya, pemimpinnya. Bukan mereka, bukan, tapi penguasa kita, presiden kita, pemimpin kita. Sehingga harapannya adalah ketika kita bersatu di atas pemimpin kita, ya hidup kita damai. Ketika hidup kita damai, maka yang terjadi jenengan sholat ora krungu suara bom, jenengan keluar rumah untuk kerja jenengan ora ketemu karo wong asing sing nggawa senjata. Oleh karena itu maka Imam Al-Bukhari mengatakan, niki singkat mawon, sebenarnya masih ada banyak. Beliau mengatakan dalam kitab akidahnya, beliau mengatakan dalam kata-kata bait-bait akidahnya, aku sudah ketemu lebih dari 1000 ulama dan mereka mengatakan kalimat yang sama tentang 1 2 3 4 5. Salah satunya beliau mengatakan wa alla tunazzi al-amra ahlahu, dan jangan pernah kamu cabut amanahmu pada penguasamu. Kenapa? Karena nabimu mengatakan salasun, 3 hal yang harusnya tidak memberatkan hati seorang muslim, yaitu ikhlasul ilmi lillah, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua wa ta'atu wulatil amri, di sini menggunakan kata wulatul amri, jadi kata yang kelima itu wulatul amri, dan taat kepada penguasa yang memegang urusanmu. Itu harusnya itu enggak memberatkan kamu, karena dengan taat itu kamu nggak perlu bentrok, nggak perlu konflik, nggak perlu geger, nggak perlu rame. Tapi nek ora taat, didik ngejak geger, mesti nggih ngoten nika. Siap-siap lah, latihan perang lah, segala macam, gawe laskar lah gitu kan. Gawe satgas lah, pengen koyo-koyo pengen piye gitu kan. Nah kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, waluzumu jama'atihim, dan harusnya kalian itu nggak berat kalau untuk membersamai kaum muslimin, bersama dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu mi waraihim, karena kebersertaanmu dengan penguasamu, kamu akan dijaga oleh penguasamu. Artinya ngeten Pak, ngapunten, saelek-eleke penguasa kita, misal mereka korupsi dari mulai level paling atas sampai paling bawah, misal Pak, misal niku saelek-eleke mereka misal melakukan seperti itu, minimal kata Nabi SAW, mereka akan menjaga kamu. Mereka akan menggelar tentaranya di perbatasan, baik yang di darat maupun di lautan. Nek pesawatnya ya kon mabur, kon jogo negara, biar jenengan nek jumeneng ten masjid niku saged khusyuk, jenengan nek tilem niku saged angkler, jenengan nek kemudian gadah acara niku nggih bisa lancar, jenengan kerja nggih mboten gegeran. Cobi nek jenengan bayangkan tahun 98, kemudian mundur lagi tahun 65, rusuh di mana-mana enggak karu-karuan, boro-boro mau napa? Mau ngadakan acara-acara nikahan segala macam, wong arep golek sandang pangane angel ra karu-karuan gitu kan.
bahkan mungkin ngapunten bakul cilok sing jeke bakal entuk duit nek metu dodolan gitu kan. Gandeng ra iso metu ya iso-iso kemudian bojone anake kon mangan cilok wae bendina gitu kan. Soalnya bahannya jek enek itu. Dan jenengan harus pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam. Dan beliau mengatakan summa akida fi qauli, kemudian sabda Nabi SAW itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan orang-orang yang diberikan kuasa. Ini yang kemudian keenam disebut sebagai ulil amri. Jadi ada sultan, imam, kemudian khalifah, kemudian ulil amri, kemudian ada wulatul amri, sama. Mau disebut apapun sama, mau disebut rojo entuk, perdana menteri entuk, presiden entuk, mau disebut napa melih di daerah tertentu niku enten sing disebut wali nggih entuk. Pokoknya anggar semua sebutan ini mengindikasikan orang yang memegang urusan kaum muslimin, yang kemudian dipesertai oleh kaum muslimin, sudah dibaiat secara resmi, disumpahi secara resmi, maka kita wajib nyengkuyung, kita wajib mendoakan yang baik-baik. Makanya Pak, dalam konteks judi online, saya itu kalau sebulan itu rata-rata niku jadwal kajian saya itu sampai 80-an. Niku kula nyampe tentang judi online niku mungkin di 10 sampai 15 masjid. Niku nggih enggak ngefek Pak. Artinya data yang ada judi ini tambah akeh, kemudian transaksinya tambah dhuwur. Tapi begitu mungkin ya Pak, mungkin enten wong tua sing saking sedih terus ndongake muga-muga pemimpinku sadar, maka langsung diperintahkan sama presiden untuk memberantas, Kapolri mengiyakan, Panglima TNI iya, kemudian bergerak semua. 380.000 situs judi online ditutup, kemudian akun-akun bandare ditutup, bandare dicekeli gitu kan, duit-duitnya disita. Itu nek bukan penguasa nggak bisa Pak, kita mau melakukan seperti apa nggak bisa, wong backingane langsung wong kementerian ngoten niku. Maka yang harus kita pahami Pak, pentingnya kita kemudian selalu mendoakan mereka, orang-orang yang di atas kita, karena doa kita itu bisa merubah apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di hati kita, agar mereka berjalan lurus di atas kaidah yang benar. Sebagaimana bakul es teh tadi loh, dengan berdoa kemudian tiba-tiba segala macam rezeki datang, segala macam peluang kesempatan yang mungkin dia ora kepikiran tiba-tiba datang. Wong dino-dino angel nggo mangan kok tiba-tiba ana sing nawari umroh nganti ping 10 gitu kan. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang kecil itu kalau enggak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran dikatakan tu izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair. Allah itu kalau mau ngerendahke ninggike orang itu gampang gitu kan. Makanya tinggal Pak Prabowo ini udah didesak untuk ganti Guse sing omongane ra karu-karuan, dan ternyata video tentang caci maki bakul es teh itu enggak cuman itu tok, berkali-kali dia melakukan itu. Sampai dia mengatakan ada si buta dari gua hantu sing duwe koncone kae lho, ngerti ora? Nah, saiki koncone ning ngarepan kae lagi dodolan es teh gitu. Ngoten niku. Nah, maka ya kudune lho ya gitu. Nek lambene kaya ngono ya kudune ya rasah dinggo. Karena itu kemudian enggak ada kebaikan dari orang-orang yang punya mulut yang kotor seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.